أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تذكرة للعباد وتقوية للمتقين من المسلمين إلى العبادة والصلاة علي صاحب الملة الطاهرة والرضوان على آله وأصحابه وآله وعلى من تبعهم بإحسان وعلماء الأمة في كل زمن. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sebelum pengajian subuh ini dimulai, marilah kita semua panjatkan puji. Semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, dan yang terpenting adalah nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dan pengajian subuh ini. Salawat serta salam semoga hanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan, alam kebatilan menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam yang mempunyai mukjizat berupa Al-Qur'an. Kuliah subuh pada pagi hari ini diisi dengan motivasi, yakni introspeksi diri yang diambilkan dari Kitabul Mawa'id Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Dan kami sangat berharap adanya kajian ini bukan hanya terlontar dari lisan kami, tapi semoga saja melainkan juga agar terserap sempurna ke dalam hati kami sebagai pembaca, untuk kemudian menjadikan ilmu yang insyaallah barokah manfaat pada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kilas tentang sejarah kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu salah satu imam Islam terkemuka, yang mana salah satu kitab yang paling terkenal dan digunakan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia adalah karangannya yang berupa Ihya Ulumuddin. Dan ini adalah salah satu karangannya, kitab yang disusun oleh beliau, yaitu berupa isi motivasi yang disusun, yang dibentuk dalam berupa hadis qudsi. Sebagaimana kita telah tahu, hadis qudsi itu adalah berupa kalamullah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilham. Jadi ada kalamullah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi melalui wahyu, yakni sebagaimana kita ketahui adalah Al-Quran. Hadis qudsi ini juga berubah kalamullah Ta'ala, tapi melewati ilham. Ilham yakni mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran melewati wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Ini Al-Mau'izatul Ula. Yaqulullah Ta'ala. Allah berfirman, Ya bna Adam, ajibtu liman ayqana bil maut, kaifa yafrah. Wahai anak Adam, aku terheran liman ayqana bil maut,
kepada orang-orang yang meyakini dengan adanya kematian, kaifa yafrah, bagaimana mereka bisa bahagia. Yakni mereka bahagia ada di dunia ini dalam artian melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, sesuai firman Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lah ini ada orang tahu kalau dirinya itu bakalan meninggal, akan tetapi mereka masih tidak menyiapkan sesuatu untuk kehidupan yang setelah kehidupan ini, yakni kehidupan setelah hidup di dunia. Tidak ada persiapan. Sedangkan Rasulullah pernah berkata pada sahabatnya, Al-Qayyis man dana nafsuhu. Siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya, wa alimah wa amilah lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu yang akan dibawa nanti setelah kematian. Jadi menyiapkan sesuatu yang akan dibawa kepada kematian, berupa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, berupa beramal-amal baik yang sekiranya manfaatnya besar bagi umat Islam. Wa ajibtu liman ayqana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Lanjut, wa ajibtu, aku terheran, liman ayqana bil hisab, kepada orang yang meyakini adanya hisab, adanya hari penghitungan. Kaifa yajma'ul mal, bagaimana mereka bisa mengumpulkan harta. Dalam artian mengumpulkan harta di sini, yakni hartanya tidak dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Yakni selama di dunia mempunyai harta yang sebanyak itu digunakan hanya untuk bersenang-senang. Digunakan untuk bersenang-senang. Digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Digunakan untuk hal-hal yang kemudian tidak akan dibawa mati. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya kita nanti itu mati tidak membawa apa-apa kecuali amal jariyah. Kecuali amal jariyah. Harta kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan. Hanya satu yang ikut kepada kita, yaitu amal jariyah. Wa ajibtu liman ayqana bil qabri kaifa yadhhab. Lanjut Allah berfirman, aku juga terheran kepada orang yang meyakini adanya kuburan, meyakini adanya pertanyaan dua malaikat mungkar nakir, meyakini adanya semua itu, kaifa yadhhab, bagaimana mereka masih bisa tertawa di atas bumi ini. Semua ini kontradiksi, yakni tidak ada persiapan. Kaifa yadhhab, padahal kita sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana bisa tertawa? Kamu di dunia ini hanya sementara, kalian semua di dunia ini sementara, kata Allah. Kaifa yadhhab, padahal ada salah satu makalah Sayyidina Ali pernah berkata, aku terheran kepada orang yang bersenang-senang di dunia, padahal nanti bumi yang mereka injak yang akan menelannya. Jadi semua ini adalah merupakan agar kita sadar, agar kita introspeksi diri bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya
sementara. Selanjutnya ada kehidupan, yaitu alam barzah. Ada kehidupan lanjutnya, alam akhirat, alam mahsyar. Dan yang terakhir adalah alam akhirat, yang mana nanti alam akhirat itu entah di surga atau neraka tempat kita. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajibtu liman ayqana bil akhirah kaifa yastari. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku terheran kepada orang-orang yang meyakini dengan adanya akhirat, kaifa yastari, bagaimana mereka bisa mengambil istirahat. Dalam artian bagaimana mereka bisa santai-santai dalam melaksanakan perintah Allah. Mereka santai-santai dalam menjauhi larangannya Allah. Mereka tidak meninggalkannya. Bagaimana? Padahal kita semua tahu bahwasannya kita itu hidup ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase alam azali, yakni dahulu sebelum semua ini diciptakan. Selanjutnya alam kandungan. Alam kandungan ini lebih lama dari alam azali, yakni 9 bulan, yang dikenal dengan alam kandungan 9 bulan 10 hari. Setelah dari alam kandungan, ini alam dunia yang sekarang kita lewati ini, yang sekarang kita jalani ini adalah alam dunia. Alam dunia itu lebih lama dari alam kandungan. Setelah dari alam dunia nanti ada alam barzah. Alam barzah lebih lama dari alam dunia. Sekalipun hidup di dunia 1000 tahun, seumpama ada seseorang yang mempunyai umur 1000 tahun, atau umurnya mentok-mentok kalau umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu sebentar. Lebih lama alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Alam barzah itu nanti sampai yaumul qiyamah. Itu alam barzah. Nanti di alam barzah, setelah kita berada di alam barzah, ada namanya hari kebangkitan, yakni yaumul mahsyar. Hari di mana kita semua dikumpulkan dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan itu prosesnya lebih lama daripada alam barzah. Setelah itu dari alam mahsyar, kita yang terakhir yaitu alam akhirat. Alam di mana tempat kita yang sesungguhnya dan kita kekal berada di dalamnya, yaitu alam surga atau neraka. Tapi untuk umat Islam, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berkaitan dari depan. Apa yang harus dipersiapkan? Liman aikana bil maut kaifa yafrah. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah agar supaya tidak berfoya-foya, agar supaya tidak bahagia, terlalu bahagia. Di dalam Al-Qur'an juga pernah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Sedikitlah tertawa dan menangislah yang banyak. Dalam artian menangis memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, menangis memohon agar termasuk dijadikan golongan orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup di dunia ini diajari cara menghadapi harta yang banyak. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai harta tadi. Akan tetapi bagaimana cara kita mentasarrufkan harta tersebut? Apakah digunakan untuk berfoya-foya ataukah digunakan untuk
menolong umat secara sesama Islam, atau digunakan untuk menafkahi keluarganya, bersedekah kepada masjid, bersedekah kepada anak yatim, berwakaf untuk masjid, untuk musola. Karena itu nanti amal yang kita bawa. Ada salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya nanti itu semua amalnya anak Adam akan terputus kecuali tiga. Kecuali tiga. Yang pertama adalah amal jariyah. Amal jariyah, yakni contohnya amal jariyah, kita punya harta 1.000, 2.000 kita sisipkan untuk yayasan, kita punya harta kita gunakan untuk membeli Al-Quran, kemudian kita berikan kepada yang membutuhkan. Maka selama Al-Quran itu ada, maka selama yayasan itu atau musalla atau masjid itu masih ada, kita selalu mendapatkan pahalanya, sekalipun kita telah meninggal. Dan yang terakhir adalah awaladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Di zamannya Nabi Musa itu pernah kejadian Nabi Musa, bukan, ulama terdahulu pernah lewat di suatu kuburan ketika malam Jumat. Ahli kubur yang ada di sana itu pulang semua. Lalu ada ulama yang kasyaf ini, ulama yang mengerti ini, ada salah satu ahli kubur yang ada di sana itu tidak pulang ke rumahnya, yakni tidak meminta bantuan Fatihah. Padahal kalau orang sudah ada di kuburan itu sangat butuh kepada bacaan-bacaan kita yang ada di dunia ini. Bacaan-bacaan seperti ngaji, seperti tahlil, seperti hadiah sholawat, seperti yang lainnya. Itu ada. Akhirnya, "Hei, Assalamualaikum Bapak." Ditanyakanlah oleh ulama ini. Yang lain pada pulang ke rumahnya meminta bantuan, bacaan, doa-doa, kenapa sampean kok nggak pulang? Iya, saya nggak pulang, jawabannya. Karena saya mempunyai anak yang selalu mendoakan saya. Jadi saya nggak usah minta-minta, saya sudah dikirimi bantuan Fatihah dari rumah, saya dikirimi bantuan bacaan Al-Quran. Kalau boleh tahu di mana rumahnya? Akhirnya ditunjukkanlah anaknya bekerja di sebuah pasar di desa tersebut, di kota tersebut. Keesokan harinya ditanyailah, sama didatangilah oleh ulama ini, apakah kamu mempunyai orang tua yang sudah meninggal? Amalan apa yang kamu baca? Ditanyakanlah. Akhirnya sama si anak dijawab, saya selalu mendoakan orang tua, saya selalu membaca Al-Quran, dan hadiah dari baca pahala tersebut saya alirkan kepada kedua orang tua saya. Seperti itu. Itu amal yang akan kita bawa nanti. Lanjut dari keterangan tersebut, wa ajibtu liman ayqana bid-dunya wa zawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Kata Allah, aku terheran kepada orang yang meyakini dengan hilangnya dunia, kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana mereka masih mencintai dunia tersebut. Bahwasannya sudah jelas kita ini, kembali kepada tadi, akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Ada pepatah ulama mengatakan, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu suatu saat akan mati. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, tapi ingat nanti kamu akan mati. Dalam artian
kita itu harus memilih. Kita apakah hidup dalam ketaatan ataukah hidup dalam kedurhakaan, itu tergantung dari kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apapun sesukamu. Lakukanlah apapun sesukamu. Fa innaka majziyun bih. Maka sesungguhnya nanti pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Apapun yang kita lakukan, apabila kita beramal baik, maka balasannya pasti juga akan baik. Apabila kita melakukan hal-hal yang buruk, na'udzubillah, maka pasti akan mendapatkan hal-hal yang buruk pula. Yang terakhir adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah sesukamu. Siapapun kau cintai, apapun kau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariq. Suatu saat kamu pasti akan dipisahkan. Entah itu dengan barang atau entah itu dengan orang. Semuanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajibtu liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalb. Allah berfirman, ajibtu, aku terheran, liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi. Aku terheran kepada orang yang hanya pandai di lisannya, pandai berkata-kata, tapi hatinya kosong. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bicara semena-mena, tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memikirkan perasaan orang lain. Padahal kita sesama Islam diharuskan saling menjaga perasaan antara sesama umat Islam. Wa ajibtu liman yathuru bil ma. Aku terheran dengan orang yang bersesuci dengan air, berwudu, mandi, wa huwa ghairu tahirin bila qalbin, akan tetapi dia tidak menyucikan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak dipuji, yakni dia masih mempunyai sifat sombong. Allah itu berfirman, kok bisa berwudu tapi hatinya tidak disucikan? Jadi hanya mensucikan dohirnya. Jadi di dalam hatinya masih ada sifat-sifat yang tercela, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Itu yang dikagetkan. Wa ajibtu liman yashtagil bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubi nafsihi. Aku terheran dengan orang yang sibuk mengurusi aib-aib orang lain. Wa huwa ghafilun an uyubi nafsihi. Akan tetapi dia lupa terhadap aib-aib yang ada pada dirinya. Mudahnya kita bisa melihat sejauh mata memandang kotoran yang ada di depan, akan tetapi kita jarang melihat kotoran yang ada di dekat mata. Seperti itu perumpamaannya. Kita tahu sibuk dengan aib-aib manusia, padahal aib-aib diri kita sendiri itu banyak juga. Ya. Au liman ya'lamu anallah ta'ala matla' alaihi kaifa ya'sihi. Mutli'un alaihi kaifa ya'sihi. Atau heran kepada orang yang meyakini bahwasanya aku adalah Allah Ta'ala jelas dimanapun berada, kaifa ya'sihi. Bagaimana mereka masih bisa maksiat kepadaku, lalai terhadap perintah-perintahku. Tidak
tidak menghiraukan perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah seperti yang telah kita tahu, tidak sholat, tidak melaksanakan zakat, bagaimana mereka masih bisa bermaksiat? Dalam artian di sini maksiat meninggalkan sholat, zakat dan banyak yang lainnya. Au liman ya'lamu annahu yamutu wahdah. Atau kepada orang yang meyakini dan tahu bahwasanya dia yamutu wahdah, bakalan meninggal dalam keadaan sendirian. Wa yadkhulul qabra wahdah, masuk ke dalam liang lahat sendirian. Kaifa yasta'nisu bin nas, bagaimana mereka masih senang-senang dengan manusia-manusia yang lain. La ilaha illa ana haqqan, sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah, wa ana Muhammadan abadi wa rasuli, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambaku dan utusanku. Jadi pelajaran yang bisa diambil di sini adalah kita disadarkan oleh Allah, kita disadarkan oleh Allah agar kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi semua yang ada di dunia ini. Kita senang boleh, tapi jangan sampai meninggalkan apa yang telah perintahkan Allah. Kita mempunyai harta yang banyak boleh, tapi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kita semua itu, semoga Allah memberikan kejembaran kepada kuburan kita dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Mungkin cukup kajian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang dirasa kurang pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu murni kesalahan dari kami. Dan apabila dirasa ada ilmu yang bermanfaat pada para hadirin sekalian, dan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan pembacaan Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi alimna allati yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabati lana fid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين